Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam terhadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk pada poin kelima. Di antara jalan menuju surga adalah menyambungkan tali silaturahim. Di sini muallif pengarang membawakan beberapa dalil dari Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya silaturahim. Kita baca dulu baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Faqalat hadza maqamul a'idhi minal qati'ati." Qala na'am. Amma tardawna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Qala fadhalika laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fahal asaitum. In tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattau arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para makhluk sampai ketika Allah telah selesai dari penciptaan mereka. Ar-Rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang-orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutus silaturahim. Maka Allah menjawab, iya tentu. Apakah kamu suka jika aku menyambung orang yang menyambung? Apakah kamu suka jika aku menyambung orang-orang yang menyambungmu dan memutus orang-orang yang memutusmu? Maka Ar-Rahim mengatakan, tentu saja ya Rabb. Maka Allah berkata, itulah yang akan kamu dapatkan. Kemudian Rasul bersabda, jika kalian mau, bacalah firman Allah Azza wa Jal. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ditulikannya dan dibutakan penglihatannya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis tentang keutamaan silaturahim dan ancaman orang-orang yang memutus silaturahim. Adapun keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Rahim itu berdiri di hadapan Allah, kemudian dia minta kedudukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, amatardawna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Ridhakah engkau wahai Rahim jika aku menyambung siapapun yang menyambung kepadamu dan aku memutus hubungan siapapun yang memutuskan hubungan denganmu? Lihat Bu di sini keutamaan orang silaturahim. Maka dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menyambungkan dengan kita.
dan kita akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya buat analogi. Ibu ini sudah beli handphone. Cantik pula handphone. Kemudian beli data. Penuh pula isinya. Maksud ibu punya handphone itu kan untuk berkomunikasi. Tiba-tiba ketika suami ibu pergi dari rumah, entah bekerja, entah jalan kemana. Ini dari pagi suami sudah pergi nih. Kemudian ibu teleponlah siang-siang, tak diangkat. Kemudian sore tak diangkat. Sampai malam tak pulang, ditelepon tak diangkat juga. Sampai pagi ditelepon tak diangkat juga. Kira-kira Bu, ibu sakit hati enggak? Pastilah ada curiga nih, kemana suami enggak? Kok enggak biasa gitu. Ya. Atau mungkin nelpon saudara gitu juga lah. Enggak diangkat-angkat terus sudah telepon, tapi masuk. Mungkin kita bisa sakit hati Bu. Ini sesama makhluk ya. Kalau kita berhubungan dengan sama makhluk, tidak ada respon itu, apalagi makhluk itu orang yang dekat dengan kita, rasanya sakit kita ini. Ada apa kan itu? Kalau sesama makhluk saja nggak diangkat handphone, kita telepon nggak dibalas WA, terkadang sakit hati itu. Dan sekarang Bu, banyak orang yang kemudian berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meresponnya. Karena dia memutus silaturahim. Tapi tenang-tenang saja dia. Ya tidak khawatir, tidak apa gitu ya. Padahal kalau seandainya ibu kehilangan suami, bisa cari suami lain kan. Ibu kehilangan saudara, kehilangan apa, mungkin bisalah ada penggantinya. Tetapi kalau kehilangan Allah ini macam mana menggantikannya? Kalau Allah sampai hilang dari diri kita, siapa pengganti Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang berikan nikmat kepada kita? Allah itu tidak bisa digantikan. Makanya kenapa Nabi SAW itu sangat khawatir kalau seandainya sekejap mata, bukan sejam 2 jam, sekejap mata, dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sering berdoa dan mengatakan, ya Allah, jangan sampai kau terlepas dari pandanganku walaupun sekejap mata. Tarfata ainin. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau bebankan urusanku tanpa ada kehadiranmu walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi itu. Karena Nabi SAW tahu kalau seandainya dia mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, kemudian Allah tidak ikut campur tangan menyelesaikan masalah itu, Rasul paham tidak mungkin masalah itu bisa diuraikan. Karena masalah itu datang dari Allah dan Allah yang akan menguraikannya. Maka orang-orang yang memutuskan silaturahim itu sama dengan memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyambungnya maka sama dengan menyambungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kata Nabi SAW, Iqra'u in syi'tum. Coba baca ayat yang disebutkan di sini, fahal asaitum. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23 ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Subhanallah, Allah gandengkan, Allah sebut satu nafas. Dosa orang yang memutus silaturahim dengan orang yang merusak di bumi. Seperti apa orang merusak di bumi itu? Para perompak, ya, para perampok, para perompak, para teroris, ya kan?
Itu orang-orang yang merusak. Lah orang yang mutusan silaturahim disebut satu nafas coba dengan orang yang melakukan kerusakan seperti itu. Seolah-olah ingin katakan ibu kalau memutus silaturahim itu sama dengan ibu merampok. Sama dengan ibu menjadi teroris. Sama dengan ibu menjadi perompak yang enggak segan-segan membunuh orang tuh. Kita saja Bu, kalau lihat ada perampok masuk ke rumah orang sampai membunuh. Sampai bukan hanya mengambil uang, mengambil harta, sampai dibunuh orangnya. Mungkin kita katakan sadis sekali orang itu. Tapi di hadapan kita, bahkan kita sendiri memutus silaturahim, ya tenang-tenang saja. Kenapa diperlakukan tidak sama? Padahal di sini Allah sebut satu nafas itu antara orang yang merusak bumi dengan orang yang memutus silaturahim. Karena azabnya sama. Lihat azabnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Yang pertama, mereka orang-orang yang dilaknat Allah. Satu, mereka dilaknat. Kemudian yang kedua, fa'asammahum. Bukan hanya dilaknat, tetapi ditulikan telinganya. Susah mendapatkan hidayah. Cukup dah sampai di sini? Tidak. Wa a'ma absarahum. Bukan ditulikan saja telinganya, dibutakan pula matanya. Tidak mampu melihat mana yang hak, mana yang batil. Ini kan ngeri ini, dilaknat, kemudian ditulikan dan dibutakan. Kalimat laknat itu bukan kalimat biasa. Laknat itu artinya manusia ini dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Itulah arti laknat. Jadi orang yang dilaknat itu artinya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang ini dari kasih sayangnya dan mendekatkan orang ini dari azabnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam, kalau engkau memutus silaturahim, maka kasih sayangku tidak akan sampai kepadamu dan engkau akan dekat dengan azabku. Kalau boleh saya contohkan begini, seandainya ibu ini berada dalam rumah, kemudian tiba-tiba muncul WA ke ibu. WA-nya ngancam-ngancam, awas saja, kau kalau keluar kubunuh kamu. Terus ditengok statusnya, ditengok di situ ada gambarnya, seram pula orangnya lagi bawa pisau. Kemudian habis WA, nelpon pula dia, tolong bu keluar. Pas ibu tengok di jendela, nampak pula orangnya betul-betul bawa pisau yang ngancam itu. Pertanyaannya, ibu berani keluar? Nggak akan berani, bu. Kenapa? Jelas tuh, ini orangnya di depan nih. Jangan-jangan dia kalau saya keluar ditusuk pula, mati pula saya. Yang seperti ini saja, bu, kita takut mau keluar. Padahal yang ngancam orang tuh, yang ngancam kan orang. Lah hari-hari kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka. Kok nggak takut gitu maksudnya ya? Sama orang diancam mau dibunuh, takut. Tapi Allah hari-hari ngancam kepada kita, kalau memutus silaturahim, awas loh, azabku ku dekatkan, kasih sayangku ku jauhkan. Tenang-tenang saja. Aneh, harusnya orang itu lebih takut kepada azab Allah dibandingkan kepada ancaman manusia. Lah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, lihat orang-orang yang mutus silaturahim itu, ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah laknat mereka. Maknanya Allah jauhkan mereka dari rahmat dan didekatkan dengan azab. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Selain daripada itu dibuat tuli dan dibuat buta lagi. Ini kan ngeri ancamannya. Bahkan lebih tegas lagi ancamannya. Kata Nabi SAW di sini, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Maksudnya tidak akan masuk surga itu bersama orang-orang yang awal masuk surga. Berarti dia masuk surganya belakangan. Masuk surga tapi belakangan. Bukan berarti sama sekali nggak akan masuk surga. Tidak. Maksudnya tidak akan masuk surga itu bersama orang-orang yang awal-awal masuk surga. Jadi dia digantung dulu hidupnya tuh. Baru setelah kemudian dia lama di neraka, baru kemudian
dimasukkan ke dalam surga, kan ancaman yang ngeri. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutus silaturahim. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Rasul mengatakan juga, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang suka diberikan keleluasaan dalam rizkinya atau dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Artinya kalau ibu suka menyambung silaturahim, maka rizkinya akan dibuka dan usia ibu akan ditambah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti kalau ibu tidak bersilaturahim, disempitkan rizkinya, dipendekkan pula umurnya. Ini kan ancamannya itu, rizkinya akan diseret, kemudian umurnya akan dipendekkan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di masyarakat ini kadang-kadang sangat disayangkan, ini nasihat juga untuk ibu-ibu ya. Banyak orang itu yang mengajarkan kepada keluarga itu untuk memutus silaturahim. Contohnya umpamanya terjadi kepada orang-orang yang sudah pisah bercerai. Mungkin istrinya nggak suka dengan suaminya, akhirnya cerai. Punya anak, entah 2 entah 3 gitu ya. Kadang-kadang saking tidak sukanya ibu pada suami itu anak ibu dihalang-halangi kan bu, jangan hubungan dengan bapakmu, nggak dikasih tahu di mana bapaknya, walaupun dia tahu nomor teleponnya nggak dikasih tahu. Kalau bisa jangan kenal lah siapa bapaknya, kalau bisa bapaknya tuh gaib gitu ya, Abu Goib, nggak tahu siapa pokoknya. Jadi nggak pernah dikenal-kenalkan tuh sama anak. Ini kan ibu memutus silaturahim tuh anak dengan bapak. Apa urusan ibu dengan suami, anak-anak dibawa-bawa? Anak ini nggak punya dosa. Dan sampai kiamat pun itu tetap bapaknya. Apalagi anak perempuan, butuh dia dengan bapak. Kalau kawin susah dia nanti cari wali. Ya, ini kadang-kadang cukuplah ibu itu yang tidak suka dengan mantan suami, tapi ketidaksukaan jangan pula ditularkan kepada anak-anak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. Janganlah karena ketidaksukaan kita kepada seseorang kita tidak berlaku adil. Jangan sampai karena ibu tidak suka nih dengan mantan suami, akhirnya nggak berlaku adil sama anak-anak. Salah anak-anak ini apa? Kan gitu. Dia nggak punya salah. Yang salah kan bapaknya kan itu ya. Ya. Biarkanlah anak-anak ini berkomunikasi supaya ada silaturahim dengan bapaknya, diajarkan. Ya kalau bisa urusan ibu dengan mantan suami sudah tutup sampai di situ. Jangan diceritakan. Kalau bisa anak tidak tahu. Ini dikompori anaknya itu. Kalau bisa didoktrin gitu, direkam. Kalau bisa bencinya dia kepada mantan suami itu ditularkan sama anaknya sehingga ikut benci juga. Nah ini ataupun mungkin contoh yang lain. Mungkin ibu menghalang-halangi suami berhubungan dengan keluarganya. Saya itu pernah ada kasus gitu ya, seorang istri itu tidak suka kalau suaminya itu ngirim uang sama orang tuanya. Jadi orang tuanya ini telepon saya, ngadu gitu ya. Ustaz gimana ini, anak saya lo ngirim uang. Ngirim pun tak banyak sebenarnya. Saya pun sudah nggak mau dikirim sebenarnya. Cuman karena anak saya itu pengen berbuat baik sama saya, kadang-kadang dia kirim tas sebulan itu 50.000. Dia bilang, tapi kalau ketahuan sama istrinya, itu kayak perang Irak Amerika. Wah pokoknya sampai ketakutan loh. Anak laki-laki saya itu sampai ketakutan, sampai kalau dia kirim sembunyi-sembunyi katanya. Nah, ini kan nggak bagus bu. Ya. Justru yang seperti ini itu menyeretkan rizki sebenarnya. Kan di sini jelas, man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya? Perasaan istri itu mungkin pikir dia dengan menghalang-halangi suami jangan ngirim ke orang tua itu nanti uangnya habis. Bagian dia nggak ada gitu, pikir dia kan. Itulah kalau logika tuh bu,
ikut logika sekuler. Itu istri sekuler yang kayak gitu tuh. Dia pikir kalau sedekah 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 hilang dari dompet, segitu juga yang diambil. Bukan orang sekuler gitu, Bu. Kalau kita sedekah 1 juta, ya hilang 1 juta. Dia tidak paham paradigma Quran itu. Kalau kita infak 1 juta kali 700, itulah yang akan balik ke kita, kan itu kan paradigma Quran tuh. Ya. Harusnya kan itu yang ditanamkan. Ibu doronglah sama suami, udah kirim aja sama orang tua supaya suami dimudahkan rezekinya itu. Itu yang tidak dipahami di sini. Makanya di sini Allah Rasul mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizki. Tidak sampai di sini, wa yunsa'alahu fi athir. Dipanjangkan umurnya. Ibu kan pengen suami itu panjang umurnya, biar masih ada tetap yang ngasih nafkah, ini begitu seterusnya. Ini malah dihalang-halangi, cepat matilah itu. Suami kalau gitu. Karena apa? Memutus silaturahim itu pendek umurnya. Kata Nabi di sini. Itu sama aja, Bang, cepat mati, Bang, gitu. Cuman nggak ngomong saja. Dia ngomongnya jangan kirim. Ini kan ngeri ya ancamannya. Wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Maka sambungkanlah silaturahim. Kemudian juga di sini makna dipanjangkan umur adalah ditunda ajal dan umurnya. Kemudian dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu secara mauquf, artinya sampai kepada beliau, tidak sampai kepada Nabi. Ini ucapan Anas, bukan ucapan Nabi kalau disebut mauquf itu. Babani yu'ajjilani fid dunya al-baghyu wa qati'atur rahim. Kata Anas bin Malik, ada 2 pintu yang disegerakan azabnya di dunia. Pertama, kezaliman, dan yang kedua memutus silaturahim. Itu azabnya cash di dunia, Bu. Belum lagi di akhirat, tuh di dunia sudah diazab orang yang memutus silaturahim itu. Masalahnya ada orang yang berpikir begini, kalau saya tanya sama ibu, Bu, sering hubungi saudara ibu? Ah, buat apa Ustaz? Dia aja nggak pernah hubungi saya. Kan ada tuh jawaban ibu tuh gitu tuh. Sering hubungan dengan saudaranya, SMS pun tidak dia. Wah, apa saya SMS kepada dia? Dia aja tidak pernah SMS. Berarti ucapan ini tidak paham makna silaturahim. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menghubungkan silaturahim itu bukan sistem barter. Bukan kalau kau telepon, kau telepon. Kau WA, kau WA. Kau SMS, kau SMS. Kau datang bawa rantang, kau datang bawa ember. Bukan begitu. Ya. Silaturahim itu bukan sistem barter. Bukan nunggu dia menghubungi baru kita menghubungi. Itu bukan silaturahim. Silaturahim itu kata Rasul, walakin alwasil idza qata'aka wasalahu. Kalau dia memutuskan tali hubungan silaturahim dengan kamu, maka kamulah yang menghubungkan dengan dia. Itu maksudnya. Ini saudara tidak ada satupun yang hubungi ibu. Ah, langsung ibu isi pulsa banyak-banyak, cari nomor teleponnya. Mana nomor telepon si anu, si ini, si itu. Ah, ibu yang nyari-nyari nomor telepon, sudah ketemu. Ibu yang pertama kali menghubungkan, karena sudah lama nggak ketemu. Sudah lama tak terhubung. Berarti yang silaturahmi itu, ibulah yang silaturahim dengan dia. Adapun dia yang jawab, bukan silaturahim dia. Karena silaturahim itu yang menghubungkan, bukan yang memutuskan. Ya. Jadi disebut silaturahim itu, kalau ibu yang memulai duluan. Ah, dialah yang disebut silaturahim. Bukan orang yang menjawab. Itulah makna silaturahim itu. Menghubungkan, bukan memutuskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena gitu, Bu. Kadang-kadang ibu ada masalah nih dengan keluarga. Sekarang kan sudah dunianya dunia handphone kan. Kadang di antara kita ini karena tidak suka dengan keluarga, akhirnya apa? Pertama tidak ada respon. Malas jawab. Yang terakhir mulai bosan. Yang terakhir sewot, diblokir lah nomornya, Bu. Makanya di sini kan ayatnya apa kata Allah? Fahal asaitum
In tawallaitum, apakah kalau engkau sudah sukses, sudah berkuasa, sudah banyak duit, ya. Waktu ibu masih di kampung sama saudara itu, makanan pun sama-sama dimakan. Ya, bahasanya orang Jawa itu ya susah senang sing penting ngumpul katanya. Istilahnya kalau orang itu ya. Tapi sekali hijrah ke Batam kaya pula di sini. Saudara masih miskin di kampung tuh. Kadang-kadang mungkin pinjam uang. Oh, saking senangnya karena ibu sudah sukses masih lagi dikasih ya. Besoknya pinjam lagi, lama-lama ibu urat naik dikasih pinjam bayar tidak, pinjam terus gitu ya. Lama-lama saking sewotnya Bu diblokir namanya. Nah, ini kan ada tuh ya kayak gitu. Saya kira nggak ada di sini, mungkin di pojok sana gitu ya. Tapi ya ada orang yang kayak gitu tuh Bu. Memang malas. Sebenarnya nggak ngapain diblokir ya Bu. Gak usah diblokir lah, kalau memang nggak bisa bantu ngomong langsung, kan apa susahnya Bu ya. Maafanlah ini sudah ini sudah ke 100-nya kamu pinjam ini tak bayar-bayar, mungkin tak bisa, kan ngomong itu apa susahnya. Kenapa mesti diblokir? Kadang-kadang kan ini memblokir ini kan kadang-kadang memutus silaturahim jadinya. Biarkan aja, nggak usah di ini. Mungkin takutnya ada habar-habar yang mungkin bukan berkaitan dengan itu, entah kematian, entah apa, kita tidak tahu kan itu ya. Jadi karena terputus handphonenya, tidak tahu cara menghubunginya. Nah, ini ada yang kemudian jenis memutus silaturahim itu seperti itu. Awalnya baik, akhirnya menjadi tidak baik. Tapi kalau urusan belanja Bu, diisinya pulsa banyak-banyak kan sama ibu kan. Apalagi urusan Shopee, itu isinya panjang-panjang tuh karena mau belanja ya. Kalau saudara itu tidak malas pulsa tuh. Kok bisa sama Shopee silaturahim, sama keluarga tidak gitu. Nah, ini kan masalah. Kan karena gini Bu. Kalau saya boleh analogikan begini Bu. Kalau di antara ibu itu ada yang sudah ya kayak ginilah pakaiannya syar'i. Bagus kan, mantap gitu ya. Tetapi di satu sisi mungkin tanpa orang lihat dari pakaian ibu yang syar'i itu yang sampai ke cadar, mungkin ibu itu kalau pulang masih mabok di rumah. Ya. Masih melakukan maksiat di rumah gitu. Tapi kalau ketemu kawannya, ya pakaiannya syar'i. Ya. Kira-kira kalau orang tahu nih Bu, cadaran, tapi kalau pulang masih mabuk, masih judi gitu kan. Kira-kira nih pandangan orang kalau ketahuan, mungkin ibu dikatakan, itu bejat orang itu. Itu pakaiannya aja pakai cadar itu. Tingkah lakunya kurang lebih dengan jahiliyah. Kalau orang tahu kan seperti itu. Sekarang nih, apa bedanya kalau seandainya ada orang sudah cadaran tapi tidak akur dengan orang tuanya, tidak akur dengan saudaranya, tidak akur dengan kerabatnya? Apa bedanya? Padahal dosa memutus silaturahim itu lebih besar dibandingkan dosa minum khamr, lebih besar dibandingkan dosa berjudi, lebih besar dibandingkan dosa berzina. Memutus silaturahim itu lebih besar daripada itu. Kenapa lebih besar Bu? Karena ini hubungan dengan orang lain. Kalau mabuk itu hubungan kita dengan botol aja. Nggak ada yang dirugikan kan? Yang dirugikan dia sendiri. Tapi silaturahim ini ada dengan orang lain masalahnya. Tapi tidak ada orang ya mengatakan bejat gitu ya. Orang yang memutus silaturahim, yang penting nampaklah pakaiannya syar'i, mungkin dianggap orang baik. Coba dia suruh mabuk di depan orang lain, mungkin orang dihujat habis-habisan tuh. Lah ini kadang-kadang tidak bisa dibedakan mana yang lebih besar dosanya, mana yang lebih kecil dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, saya akan ringkas beberapa faedah silaturahim dan bahayanya. Karena kalau kita jelaskan satu persatu tentu lama. Pertama saya jelaskan tentang ukubahnya dulu. Balasan orang yang memutus silaturahim. Yang pertama, istihqaqu la'natillahi azza wa jalla. Dia berhak mendapatkan laknat Allah wa ghadabihi, dan kemurkaan Allah azza wa jalla. Orang yang memutus silaturahim berhak mendapatkan laknat dan murkanya Allah berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Yang kedua, ta'jilul uqubati lahu fid dunya qabla al-akhirah. Maka dia akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Di akhirat sudah jelas nunggu dia.
di dunia sudah disegerakan. Karena Rasul yang mengatakan tadi. Dengan caranya apa? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang mutus silaturahim itu dengan cara mungkin berbanyak masalah dalam hidupnya, kesehatannya bermasalah, anak-anaknya durhaka dengan orang tuanya, ya, hatinya tidak akan pernah tenang, macam-macam lah ujian ataupun azab dari Allah di dunia itu. Kemudian yang ketiga, al-ittisaf bi sifati ahli al-fisqi wad-dharar. Orang yang mutus silaturahim itu tersifati dengan sifat orang-orang fasik. Itu orang fasik, orang yang mutus silaturahim itu. Kemudian yang keempat, al-hirman min dukhulil jannah. Haram hukumnya masuk surga. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Kemudian yang nomor 6, ada muqabulillahi azza wa jal amal al-fardi. Innallaha la yarfa lahu amalu. Amalan pribadi dia tidak akan diterima dan tidak akan diangkat. Karena begini Bu, dalam seminggu itu ada 2 hari di mana amalan kita akan diangkat ke langit. Pertama hari Senin, kedua hari Kamis. 2 hari ini adalah hari di mana amalan kita diangkat. Setiap pekannya itu diangkat. Hari Kamis diangkat, nanti hari Senin diangkat lagi. Kata Nabi SAW, ada 2 manusia yang amalnya tidak akan diangkat ke langit. Walaupun dia sholatnya hebat, walaupun dia baca Qur'annya banyak, walaupun dia puasanya mantap, walaupun dia zikirnya nggak berhenti lisannya, tapi amalnya nggak akan diangkat. Khusus 2 orang ini, hari Senin dan Kamis. Pertama, orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, datang ke dukun, percaya tangkal, ya, pakai jimat dan begitu seterusnya. Dan yang kedua, syahna. Syahna itu orang yang dalam hatinya Bu ada kedengkian. Orang yang mutus silaturahim itu kan ada kedengkian dalam hatinya, makanya dia putus silaturahim. Kalau tidak ada kedengkian nggak mungkin. Kecuali ada satu gambaran. Kalau seandainya ibu ini punya saudara, ibu berbuat baik, dia berbuat jahat. Ibu mau menghubungkan silaturahim kepada dia, dia pula memutuskannya. Pokoknya setiap kita bermuamalah hendak berbuat baik, dia pula buat jahat sama saya. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini Bu, akhirnya malas ibu menghubungi kan? Nah, ini tidak ada masalah, sebagai bentuk pelajaran saja. Kalau memang saudaranya punya saudara seperti itu. Tapi kan ibu ada usaha tuh, mau menghubungkan, dia yang memutus. Ya, mau berbuat baik, dia pula berbuat jahat. Akhirnya ya sudah, ibu juga jaga perasaan, dah mau hubunganlah dengan dia. Hanya sekedar memberikan pelajaran. Nah, itu bukan mutus silaturahim kalau begini. Karena mau ngasih pelajaran. Ya. Tapi kalau memang memutus silaturahim itu memang betul-betul karena sebuah pertengkaran, akhirnya kemudian tidak mau sapa-sapaan. Maka ini bahaya-bahayanya, karena setiap pekan itu 2 hari diangkat amalannya ke langit. Lah orang yang dalam hatinya ada kedengkian, salah satunya mutus silaturahim, tidak akan diangkat amalannya ke langit. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, iglaq abwabis sama, tertutup pintu langit. Ya, karena kalau ketika tidak diangkat, kenapa alasannya? Karena tertutup pintu langit. Jadi khusus bagi orang pemutus silaturahim, setiap Senin dan Kamis tertutup pintu langit pada dia, tidak diangkat amalannya. Naudzubillah. Ini diantara ukubah balasan kepada orang yang mutus silaturahim. Adapun keutamaannya, keutamaan silaturahim itu adalah tahqiqus silati ma Allah. Ibu sedang menghubungkan tali dengan Allah. Ya. Sebagaimana ibu sholat juga menghubungkan tali dengan Allah, silaturahim juga sama, menghubungkan tali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah terhubung tali kita dengan Allah, artinya Allah tidak mungkin melepaskan kita. Dan kalau Allah tidak mungkin melepaskan kita, berarti setiap hajat kita pasti akan dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tahqiq mahabbatillahi azza wa jal wa mahabbatin nas. Orang yang suka silaturahim sama dengan mewujudkan kecintaan Allah kepada kita. Bukan hanya itu, kecintaan manusia kepada kita. Makanya
Allah itu kalau sudah cinta dengan hambanya, pasti yang dipanggil pertama kali malaikat Jibril. Dan mengatakan, wahai Jibril, aku cinta dengan si fulan, kau juga harus cinta dengan si fulan. Maka Jibril mengatakan kepada seluruh malaikatnya, hei malaikat-malaikat Allah dimanapun kau berada, cintai orang yang Allah cintai. Maka semua malaikat cinta kepada orang yang Allah cintai. Ketika semua malaikat cinta, Allah tanamkan kecintaan kepada hamba-hambanya. Inilah luar biasa kan itu ya, orang yang menghubungkan silaturahim itu. Kemudian yang ketiga, bastun fil rizki wa ziyadatul barakati fil umri wa ta'miril baiti. Diluaskan rizkinya, dibanyakin berkahnya, baik dalam umurnya atau dalam keluarganya. Luar biasa, Bu. Ya. Ibu saja kalau bisa jangan cepat mati kan itu. Makanya kenapa setan itu, Bu, datang kepada ibu itu dari dua arah. Pertama, ngasih angan-angan. Hidupmu itu masih panjang, ya, gak apa-apa, putuskan aja silaturahim itu. Nanti kalau sudah tua baru hubungkan, katanya. Gak apa-apa itu, itulah setan datang tuh. Disangkanya kita ini masih panjang umurnya. Jadi sewaktu-waktu taubat bisa gitu maksudnya. Nah, itulah angan-angan setan namanya. Atau setan itu dari jalur kedua, dibuatnya kita takut sehingga kita putus asa. Saking banyaknya dosa, akhirnya putus asa. Ada seorang syekh bercerita, Bu. Seorang syekh itu bercerita. Jadi, syekh ini, dia imam di salah satu masjid di Riyadh. Dia kenal satu jamaah itu, jamaah yang biasa sholat di masjid itu. Kalau sholat itu paling depan, saf pertama. Saking rajinnya orang yang satu ini, karena kalau sholat mesti saf depan. Jadi syekh ini yang merupakan imam masjid tadi, kenalah dengan dia. Satu hari, dia kebagian khutbah Jumat. Naik dia ke atas mimbar. Dijelaskanlah tentang masalah keutamaan silaturahim. Bagaimana keutamaannya, bagaimana ancaman orang yang memutus silaturahim ini. Selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Selesai sholat, tiba-tiba dikejutkan orang yang selalu di saf pertama ini, tiba-tiba sedang rangkul-rangkulan di belakang dengan seseorang yang dia tidak kenal. Dan saling menangis dua-duanya. Jadi akhirnya saya ini bertanya, kenapa kalian menangis? Barulah kemudian yang dikenal Syekh ini mengatakan, wahai Syekh, kenalkan, ini adik saya. Sebenarnya adik saya ini sering juga ke masjid sini, tapi tidak serajin saya, makanya mungkin Pak Imam tidak kenal dia. Dia sering ke sini. Tetapi kami satu masjid, tidak pernah negor. Baru setelah kami sama-sama mendengar Anda berceramah, wahai Syekh, tentang keutamaan silaturahim, bahaya memutus silaturahim, maka hati saya ini tergerak. Kok saya bisa memutus silaturahim? Padahal saudara kita ada di sini. Maksudnya sama-sama satu masjid. Nah, cuman karena tidak mau sapa-sapa, yang satu sholat di sana, yang satu sholat di sana. Gitu. Tapi setelah sadar, kami pun kemudian saling rangkul, akhirnya menangis. Makanya terkadang saya rasakan, Bu, gara-gara urusan harta, karena ditanya oleh Syekh itu, kenapa kok bisa satu masjid nggak akrab? Rupanya kata orang begini, ini semua gara-gara waris. Kami ini rebutan waris, katanya. Satu masjid, tapi kemudian tidak akrab. Memang betul, Bu, gara-gara urusan waris ini, bahasanya mungkin kalau saya boleh lebih keras itu, harta tidak kenal saudara, gitu ya. Kalau sudah urusan harta, ya bukan waris saja lah, semua. Kalau sudah soal harta itu pasti nggak kenal siapa-siapa. Masalah harta itu, mau saudara, mau apalagi orang lain gitu ya, nggak kenal. Wajar kalau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dulu di masa Nabi SAW, kata Abdullah ibn Umar itu, kami lebih mementingkan orang tua kami dan saudara-saudara kami dibandingkan dinar dan dirham. Tapi sekarang, kata Ibnu Umar, kehidupan sudah berbalik. Kami lebih mendahulukan dinar dan dirham dibandingkan orang tua dan saudara. Harusnya ucapan Ibnu Umar ini di masa sahabat ya. Ibnu Umar kan sahabat gitu. Harusnya ucapan ini layak hari ini tuh. Bukan diucapkan di zaman Ibnu Umar harusnya.
Tapi ucapan itu ada pada hari ini. Bahwa di hari ini itu dinar dan dirham itu lebih utama dibandingkan orang tua dan kerabat, gitu maksudnya. Di zaman Ibnu Umar aja begitu, apalagi di zaman sekarang kan kondisinya lebih rusak lagi. Kalau sudah urusan dinar, dirham, rupiah, perak, dolar itu Bu, itu nomor satu dibandingkan orang tua dan kerabat. Betapa banyak anak-anak ini, dia bisa loh mentraktir kawannya, habisin juta-juta ya kan, tapi dia tidak bisa mentraktir orang tuanya. Nah ini salah satu gambaran bagaimana kemudian di antara keutamaan silaturahim yang disebutkan di sini itu, karena seseorang tahqiq mahabbatillah, ditanamkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, dan ditanamkan kecintaan manusia kepadanya, kemudian dibentangkan rizkinya dan juga berkah umur dan juga kehidupannya. Termasuk juga dukhulul jannati ma'a awwalid dakhilin. Orang yang menyambungkan silaturahim akan lebih cepat masuk surganya dibandingkan orang lain. Tapi orang yang memutus silaturahim dibelakangkan dia masuk surganya, harus masuk neraka dulu dibandingkan orang lain. Kemudian juga kasratun ni'am wa daf'un niqam anil insan. Orang yang suka menyambungkan silaturahim akan banyak nikmat yang dia akan peroleh dan banyak bala dan bencana yang akan terhalang. Kemudian juga binaul mujtama'at. Dengan silaturahim terbentuklah masyarakat yang saling mencintai sehingga tumbuh persatuan akhirnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara keutamaannya ya secara ringkas. Tapi kita masuk kepada faedah silaturahim. Yang pertama, ghufranudz dzunub, dosa kita akan diampuni. Orang yang suka silaturahim, dosa kita akan diampuni. Ada seorang laki-laki di zaman Rasul. Laki-laki ini banyak kali dosanya, Bu. Banyak kali dosanya. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, Rasul, asabtu dzamban adziman, aku sudah banyak melakukan dosa besar nih. Macam mana wahai Rasul? Maka Nabi SAW, apakah kamu punya ibu? Punya ibu kamu? Dia mengatakan, tidak wahai Rasul, ibuku sudah meninggal. Kemudian Rasul mengatakan, kamu punya bibi? Dia mengatakan, iya. Maka Rasul mengatakan, fabirroha, kalau begitu berbuat baiklah sama bibi. Orang ini mengadu kepada Rasul, saya ini banyak dosa. Ya. Kira-kira tobatnya seperti apa? Jawaban Nabi malah nanya, kamu punya ibu? Nggak punya. Kamu punya bibi? Punya. Kalau gitu berbuat baik sama bibimu. Kan nggak nyambung antara soalan dengan jawaban ini. Ya. Maksud Nabi SAW Rasul itu ingin katakan seperti ini, bahwa dengan menyambungkan silaturahim kita dengan bibi kita dan kita berbuat baik kepada bibi kita itu, bisa jadi itu bisa menghapuskan dosa besar yang kau bawa tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat, karena keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Boleh jadi pahala silaturahim bisa menghapuskan dosa yang kau bawa tuh. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas, itu ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, anak muda. Dia mengatakan, Ibnu Abbas, aku ini suka dengan seorang wanita. Saking sukanya kulamar dia. Ditolak pula lamaranku. Sakit gak tuh? Sakit lah. Ya. Yang lebih sakit lagi, datang pula pemuda lain, melamar dia, diterima pula. Kok aku ditolak, dia diterima? Makin sakit lah, Bu. Akhirnya biar sudah aku tak dapat, orang lain pula dapat, kubunuh wanita itu biar sama-sama tak dapat. Ya. Kemudian aku menyesal setelah membunuh wanita, wahai Ibnu Abbas. Kira-kira dosaku apa? Cara tobatnya ini, aku sudah membunuh orang. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kamu punya ibu? Iya, punya ibu. Kalau gitu pulang, berbuat baiklah sama ibumu. Jadi muridnya Ibnu Abbas itu tanya, Ibnu Abbas, maaf ya, orang ini tanya, dia membunuh. Dia tanya macam mana cara tobatnya. Kau jawab pula, kamu punya ibu.
Mana nyambung jawabannya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, bukan itu yang kumaksud. Karena dalam pandanganku, kata Ibnu Abbas, tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi birrul walidain. Berbuat baik seorang anak kepada orang tua, itulah amalan tertinggi menurutku, kata Ibnu Abbas. Boleh jadi dengan dia terus berbuat baik kepada orang tuanya, bisa mengalahkan dosa pembunuhannya. Itu cara tobatnya, gitu maksudnya. Makanya di sini, di antara faedah silaturahim adalah ghufran adz-dzunub. Bisa membatalkan atau menggugurkan dosa. Ya, karena kita berbuat baik dengan orang tua kan silaturahim. Berbuat baik dengan bibi kerabat silaturahim. Ya, makanya faedah yang pertama ghufran dzunub. Yang kedua, tahsilul barakati. Tahsil al-barakati. Ibu akan banyak mendapatkan berkah. Akan banyak mendapatkan berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Kebaikan yang melimpah dan tidak akan pernah hilang. Minimalnya ibu kalau usaha, kalau ibu usaha tuh, mungkin suami ya kerja atau mungkin kerja di mana gitu ya. Minimalnya walaupun mungkin gaji tidak naik, ataupun mungkin dagangan pun ya untungnya segitu-gitu, tapi kalau berkah bu, gitu ya, maka yang sedikit itu justru jadi banyak. Karena betapa banyak yang kaya nggak berkah, jadi seolah kaya miskin dia. Disiksa dengan kekayaannya. Disiksa dengan kekayaannya kan? Karena apa? Dia kaya, tapi tidak bisa menggunakan kekayaannya. Contoh nih, dengan duit dia bisa membeli lauk pauk mungkin 100 macam. Tapi nggak ada satu pun yang dimakan bu. Makan ini kolesterol naik, darah tinggi, asam urat. Jadi apa kekayaannya kalau begitu? Kalau ujung-ujungnya kentang rebus, masih mending orang ruli lah, semua dimakan dia. Kadang ada orang yang disiksa pula dengan kekayaan dia itu. Jadi punya uang banyak tapi disiksa. Rumahnya bagus, kamarnya empuk, tapi kalau tidur harus minum pil dulu. Lah ini gimana ceritanya? Orang ruli aja nggak main pil-pil bu, nggak ada bantal aja bisa ngorok dia. Dari pagi ke pagi dia bangun. Ada orang-orang yang kemudian disiksa dengan kekayaan tuh. Bisa jadi karena nggak berkah tuh. Itu maksud saya itu. Ya, makanya kalau seandainya orang itu suka silaturahim, salah satu fawaidnya adalah tahsilul barakati. Bisa saja dibukakan berkahnya pada hidupnya. Kemudian yang ketiga di antara faedahnya adalah al-wiqayatu min mayyitatis su'i. Ini yang paling besar. Terhindar dari meninggal su'ul khatimah. Karena Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizkihi wa yudfa' anhu mitatus su'i falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan terhalang dari kematian buruk, pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim justru ini mengakibatkan kita tidak mati sul khatimah. Kemudian juga faedah yang lain, al-fauzu biridwanillahi azza wajal, mendapatkan ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa perkara yang menyangkut sorga itu berkaitan dengan silaturahim. Contoh umpamanya ridallah fi ridal walidain. Redhonya Allah ditentukan dengan silaturahimnya kepada kedua orang tua kan. Kalau orang tua ridho dengan kita, Allah jadi ridho. Ketika Allah ridho, pasti Allah masukkan kita ke sorga tuh. Tapi lihat, murkanya Allah juga tergantung dengan murkanya orang tua. Karena kita tidak pandai bersilaturahim kepada orang tua, marahlah dia akhirnya. Nah, justru itu pula menjadikan kita masuk neraka, naudzubillah. Kemudian juga dalilul alal iman, dalilun alal imani. Bahwa silaturahim itu dalil seseorang itu menampakkan keimanan. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman, maka salah satu cirinya adalah silaturahim. Karena Rasul yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil
rahimahu, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Jadi bukti iman, ya. Kemudian juga jalbu silatillahi wa maunatihi. Dengan silaturahim itulah penyebab kemudian Allah akan menghubungkan dengan kita dan Allah akan senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalilu ta'atillahi tu'addu silaturrahimi min anwa'i ta'ah. Bahwa silaturahim itu dalil bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, itulah diantara ringkasan apa yang disebutkan dari dalil-dalil pengarang dalam kitab 175 Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sampai di sini untuk tema. Silahkan Bu kalau ada yang bertanya. Ada mic-nya itu di situ. Biar dengar. Coba mic-nya kasih. Ustadz Afwan, kalau itu kan disebut menyambung tali silaturahim. Maksudnya silaturahim ini di sini yang satu, maksudnya satu rahim gitu, satu masih hubungan kekeluargaan, gitu Ustadz. Terus yang kedua, berarti kalau dengan teman kerabat teman gitu, itu termasuk merupakan keutamaan tidak menyambung silaturahim? Iya, namanya rahim itu kan diambil dari kata rahim. Ya, satu rahim dengan keluarga. Kalau ke atas ya orang tua, kakek, buyut gitu ya. Kalau ke bawah ya anak, cucu. Kalau samping kiri kanan ya paman, saudara gitu ya. Ya, ada yang membatasi dengan waris ya. Artinya yang dapat waris itulah rahim. Ada juga pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan luas lagi, bukan hanya sekedar urusan waris, tapi juga masuk kepada kekerabatan, walaupun kerabat jauh tetapi masih nempel dengan keluarga. Tapi kalau dengan orang yang tidak ada hubung kait, ibu kenal di Batam, sebelumnya nggak kenal di Batam, akhirnya jadi kawan. Ibu tinggal di Batu Haji, satunya tinggal di Batam Center gitu ya. Kemudian kata ibu, ya silaturahim ke kawan sana. Ya, kalau dalam segi bahasa benar. Ya, bahasa hari-hari yang kita ucapkan. Tapi kalau dari segi istilah, silaturahim itu hanya berlaku kepada yang ada rahim saja. Yang ada hubungan kekeluargaan. Nah, kalau antar teman itu bukan secara istilah, bukan silaturahim. Itu namanya al-ukhuwah Islamiyah. Namanya. Itu menghubungkan persaudaraan. Itu lain lagi keutamaannya. Nanti akan sampai juga ada tentang pentingnya persaudaraan masuknya. Kalau ini lebih khusus lagi, ini masuk ke keluarga, ini maksudnya di sini. Nah, Ustadz, terus yang kedua mengenai kan ini keutamanya menyambung tali silaturahim. Berarti seumpamanya udah ada hubungan yang baik antara yang satu rahim itu, apakah itu juga merupakan suatu keutamaan? Maksudnya bukan menyambung kembali yang sudah rusak gitu, Ustadz. Tapi yang memang udah baik ya tetap dilakukan baik terus gitu, Ustaz. Iya, iya, maksudnya gini, Bu. Kalimat menyambung yang terputus itu. Berarti yang pertama kali yang nyambung itu disebut silaturahim. Walaupun sudah baik. Ibu gak ada masalah dengan keluarga. Ya, cuman jangan nunggu mereka nelpon ibu. Ibu yang dulu nelpon. Ketika ibu yang dulu nelpon berarti ibu yang silaturahim gitu maksudnya. Adapun yang jauh bukan silaturahim, dia kan nerima aja. Kalau mereka yang duluan nelpon berarti dia yang silaturahim sama ibu. Karena makna silah itu artinya yang menyambung. Disebut silah. Ya. Walaupun baik, ibu nggak ada masalah kok dengan ade, dengan kakak, dengan bibi, nggak ada masalah. Nah, cuman biar dikatakan silaturahim, kita yang pertama ngubungi. Jangan nunggu dia ngubungi. Nanti masuk kepada sistem barter. Kenapa ibu tak ngubungi saudara? Dia aja nggak ngubungi, ngapain sih ngubungi dia? Nah, itu namanya sistem barter, itu bukan silaturahim. Itu basa-basi namanya. Namun Ustaz, syukran. Ya, ya. Coba kasih mic-nya.
Ah, itu di pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mau Waalaikumsalam. tanya, Iya. kalau misalnya ada seseorang atau kakak atau ipar kayak gitu, dia kan misalnya zolim terhadap kita, kayak dia nggak mau bayar hutang, tapi padahal dia mampu untuk mengangsur, tapi dia nggak mau sama sekali. Itu gimana ya hukumnya kita tidak bersilaturahim dengan dia? Itu saudara ibu. Saudara suami misalnya gitu, ipar gitu. Oh, Cuman ya masih saudara lah, masih Iya. kerabat gitu ya. Dia yang zalimi ibu dengan cara apa? misalnya dia tidak mau membayar hutangnya kayak gitu, Ustadz, Kayak gimana tadi ya? contohnya saya itu tadi ya. Dan itu jumlahnya Banyak. tidak sedikit kayak gitu, Iya. dan tidak mau mengangsur. Nah, Itu gimana akhirnya hukumnya, Ustadz? ibu nggak mau hubungan dia sama dia. Gitu. Bukan tidak mau, Ustadz, tapi apa ya? Nggak enak. Suka emosi mungkin ya. Iya. Itu gimana hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Kalau seandainya ibu membantu itu ya macam-macam. Ada yang dengan cara ikhlas, memang sedekah. Ada yang cara yang mengutangi tadi. Mungkin dia pengen buka usaha, kemudian nelpon ibu selaku saudaranya, bisa nggak pinjam modal gitu ya. Kan bahasanya pinjam modal biasanya. Pinjam dulu. Sebenarnya bahasa pinjam itu tidak ada dalam keluarga, karena buktinya banyak kasus keluarga ngomong pinjam tapi tidak dibayar kan. Artinya itu sebenarnya bukan pinjam, mau minta. Cuman segennya nih bahasanya pinjam. Nah, kita pula ketipu di sini kan. Yang pinjam rupanya betul-betul tak pinjam. Minta itu karena tak dibayar-bayar. Berarti kayak orang minta jadinya. Bagaimana sikap kita? Ya tadi ada hadis Nabi SAW mengatakan, tadi yang saya sebutkan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya ini sudah berbuat baik sama saudara saya, tapi dia zalim pula sama saya. Saya berusaha menyambungkan, dia pula memutuskan saya. Macam mana sikap saya ini? Apakah saya boleh memutus hubungan dengan dia? Itu pertanyaannya sahabat ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan boleh. Tapi hanya sekedar apa? Memberikan pelajaran saja. Jika kata-katamu benar, maka engkau akan ditolong dan dia akan diadab. Kata Nabi. Engkau akan dapat pertolongan. Dan dia akan mendapatkan siksa. Dari sini ada kesimpulan para ulama, boleh kita ini memutus silaturahim kalau bentuknya seperti ini. Tetapi bukan memutus dalam makna hakikat. Hanya sekedar memberikan pelajaran. Itu saja. Bukan selamanya diputus, tidak hanya memberikan pelajaran biar dia kapok gitu saja. Biar kalau utang tadi biar dia bayar gitu ya. Tapi kalau seandainya selamanya tidak bayar, Bu, jangan gara-gara uang kemudian selamanya ibu memutus silaturahim. Karena ibu memutus silaturahim dosanya lebih besar daripada dia tak bayar utang. Terbalik kan, Bu ya? Ya. Kalau ibu terus memutus silaturahim gara-gara dia tak mau bayar, ibu lebih besar lagi dosanya, Bu, dibandingkan dia yang tak bayar uang. Dia hutang tak bayar itu udah berdosa tuh. Ibu lebih dosa lagi. Karena terus-terusan memutus silaturahim kan. Ya cobalah kalau belajar ikhlas ya sudah, itu masih ada hubungan saudara, udah ikhlaskan saja. Kan itu lebih besar lagi pahalanya kan. Tak bisa lah Ustaz, besar kali modalnya itu. Ya, kalau diikhlaskan nggak bisa. Ya kalau memang nggak sanggup gitu ya untuk melepaskan itu, ya nggak apa-apa, tagih saja. Nggak usah bosan, tagih. Memang kewajiban orang yang ngutangi itu ngingetin orang yang dihutangi. Karena orang yang dihutangi itu biasanya pura-pura lupa, jadi lupa betulan. Awalnya pura-pura lupa, oh iya ya, saya pinjam ya. Padahal dia tahu tuh, lama-lama nggak ingat tuh. Tapi orang yang minjami ingat sampai kiamat. Ya. Itulah sama orang yang dolim dengan yang didolimi itu. Orang yang didolimi ingat, tapi orang yang buat dolim itu lupa kalau dia sedang berbuat zalim sama orang. Jadi intinya, Bu, boleh ibu sementara waktu mutus silaturahim hanya untuk memberikan pelajaran, tapi jangan selamanya. Hanya ngasih pelajaran saja. Karena kalau selamanya, jadinya ibu masuk pada dosa memutus silaturahim.
Jangan sampai ibu ini yang justru akhirnya lebih besar dosanya dibandingkan dia gitu yang pinjam uang. Sama dengan saya contohkan, ibu nih datang ke pengajian tidur di ngaji. Kenapa tidur? Enak tidur di pengajian, Ustaz. Gitu kan? Kalau di rumah susah tidur gitu ya. Di sampingnya pula gibain yang tidur. Pain ke pengajian tidur aja kan, kayak bangke gitu. Nah, bagus yang mana? Yang tidur atau yang ngomong bangke sama yang tidur kan? Bagus yang tidur. Dia tak ada dosa. Mungkin tak dapat ilmu kan? Tapi kalau yang gibain sebelahnya, walaupun dia nyatet banyak, dia dapat dosa gibain orang tidur. Nah, contoh kayak gitu contohnya. Nah, jangan sampai seperti itu, Bu. Ya. Kita pula yang ngutangi malah dosanya lebih besar karena mutus silaturahim, dia pula dosanya lebih rendah. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, syukron. Oh iya. Baik, sudah jam 10. Jauh pula khutbah Jumat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.